Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Go. Hari ini saya ingin mewawancarai pemuka agama tentang kerukunan beragama. Nama saya Claudia Semputan sebagai vikaris di GPIB Philadelphia Medan. Oke Kak, di sini saya ada satu pertanyaan. Boleh nggak Kakak jelaskan konsep kerukunan umat beragama serta berikan contoh dalam ajaran Kristen? Konsep kerukunan agama, bagaimana kita bisa hidup berdampingan di antara banyaknya agama yang ada di Indonesia. Dan setahu saya itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan itulah peran kita. Bagaimana contohnya? Ya kembali lagi, kita bisa hidup bergandengan tangan, kita bisa hidup dalam damai tanpa adanya konflik. Bagaimana kita juga hadir untuk bisa turut membantu kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Semisal mungkin pada saat umat muslim melaksanakan lebaran, kita bisa ikut terlibat dalam menjaga keamanan. Hal-hal seperti itu yang membuat kita menunjukkan sikap keterbukaan diri kita terhadap perbedaan agama yang ada. Jika kita bisa menerapkan hal-hal itu, maka kerukunan agama itu bisa kita wujudkan. Terutama kita bisa mewujudkan kasih di tengah-tengah perbedaan agama yang ada. Nama saya Edwin Lauli, saya pendeta di salah satu gereja suku Nias. Ya. Oke, jadi pertanyaannya, boleh nggak Bapak jelaskan tentang perbedaan antar umat beragama dalam ajaran Kristen itu gimana? Umat ya, beragama itu kan sebetulnya ya bukan sebuah lambang ya. Agama itu kan kalau dilihat-lihat ya seperti sebuah slogan yang begitu. Jadi kadang-kadang agama ini disalahartikan, bahkan agama itu kadang-kadang menormalisasi tindakan-tindakan kriminalitas. Jadi agama itu kalau digali lebih dalam, itu kan hubungannya dengan Tuhan Sang Ilahi yang mempunyai kita tentunya, yang mencipta kita tentunya. Jadi kalau kemudian agama itu dikaitkan dengan, benar-benar dikaitkan dengan Tuhan, sebenarnya kita mampu memahami dan memaknai agama itu. Akhirnya agama itu kan ada di bumi ini bukan untuk membawa kekacauan, ya. Justru agama itu kan sebuah wadah di mana kita harus bisa saling belajar bagaimana menghidupi ajaran-ajaran di masing-masing agama itu, tentunya dengan penuh cinta kasih. Nah, berkaitan dengan mengerucut dengan agama Kristiani, bahwa agama Kristiani khususnya itu kan ajarannya ya dasar dari segala agama itu kan Alkitab. Jadi kalau dalam Alkitab kita itu diajarkan ya, konsep kerukunan itu diusahakan oleh umat Kristen karena kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan. Sama juga ketika Allah memanggil Yeremia ya, Allah berkata kepadanya, dimanapun engkau berada, usahakan dan doakanlah kesejahteraan kota dimanapun engkau berada. Artinya umat Kristen itu tidak dipanggil untuk bertindak secara kriminalitas, ya, tidak bertindak secara rusuh atau apa, merusak segala sesuatu, tidak. Tapi kita itu dipanggil untuk membawa damai, membawa cinta kasih, membawa keharmonisan di mana kita berada, ya, baik di keluarga, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada, ya. Karena itulah identitas kita sebagai umat Kristiani. Dan saya rasa juga bukan hanya umat Kristiani, agama-agama lain juga begitu. Artinya sekali lagi bahwa umat Kristiani dipanggil untuk membawa kedamaian, bukan membawa konflik, ya, bukan membawa konflik. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya Tuhan sudah ajarkan ya dalam Alkitab kita, bahwa umat Kristiani atau sebagai orang percaya itu ya hendaknya menanggapi segala bentuk konflik yang ada dengan tindakan yang positif. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi musuhmu. Jadi bagi musuh sekalipun kita harus berdoa. Artinya konflik itu harus ditanggapi sesuai ukurannya. Ya, kita lihat konflik itu dari sisi di mana konflik itu jangan semakin diperparah, tapi justru semakin dipermudah.
Bante Cira kamu. Oh, oke. Jadi pertanyaan saya di sini boleh nggak Bante jelaskan konsep kerukunan beragama dalam ajaran Buddha? Ya, konsep kerukunan dalam agama Buddha mungkin tidak jauh beda dengan agama-agama lain. Intinya kerukunan dalam beragama itu kita harus saling bisa toleransi, saling mengerti, saling menghargai. Kita jauhkan, kita sampingkan istilah perbedaan ras, suku, dan agama itu sendiri. Karena dengan begitu baru bisa tercipta kedamaian, kenyamanan di antara sesama pemeluk agama, biarpun agama apapun. Tujuannya adalah agar kita sebagai manusia ini bisa memunculkan nilai-nilai luhur yang sebelumnya memang udah ada dalam jiwa dan pikiran kita. Jadi intinya kita harus selalu saling menghargai, menghormati, biarpun apa keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian kita tidak memandang seseorang itu dari agama, dari sukunya. Dalam Pancasila, burung Garuda Indonesia itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap bersatu juga. Begitu juga dengan kita di Indonesia kan ada 5 agama. Kan semua kalau kita Islam tidak melihat perbedaan itu kan kita bisa rukun. Tapi kalau kita melihat perbedaan dan kita memunculkan ego kita, itu tidak akan tercipta kerukunan dan kenyamanan. Akan terpecah belah. Jadi pentingnya kita harus merangkul, saling menghargai, menghormati. Itulah yang bisa membuat kita selalu harmonis. Oke. Pertanyaan satu lagi, Ya. boleh nggak jelaskan apa yang diajarkan dalam Buddha tentang perbedaan antar umat agama? Oh, di dalam agama Buddha itu tidak mengajarkan perbedaan loh. Justru kita di dalam agama Buddha ini kita semua sama. Dulu sebelum agama Buddha lahir di India ini, kan di sana itu kan ada kasta Brahmana lah, kasta Ksatria lah, kasta Sudra paling rendah itu. Justru dengan seorang Pangeran Siddhartha, dia menjadi seorang Sang Buddha, dia menghapus segala kasta. Soalnya semua manusia, semua makhluk itu sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita ini adalah perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Itu yang membuat kita beda. Jadi di dalam agama Buddha itu tidak ada perbedaan, semua. Yang membedakan kita adalah itu ucapan kita, tindakan kita, dan pola pikir kita. Oke Bante, cuma itu saja Ya. yang saya tanyakan. Terima kasih ya Bante. Sama-sama ya. Saya Robert. Nah, saat ini saya dipercayakan sebagai tim leader di KMS di Gereja Mount Sharon di pengembalaan yang Dart saat ini. Oke, pertanyaannya cuma satu. Boleh nggak jelaskan Ya. konsep kerukunan umat beragama dalam ajaran Kristen serta berikan contoh dan manfaat dalam membina kerukunan dalam umat Kristen? Oke, konsep mungkin saya ngambil salah satu firman Tuhan, yaitu kasihlah sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Contoh, misalnya ada salah satu teman kita, mungkin orang tersebut mungkin ada masalah ya, ada satu masalah di mana, atau mungkin ada satu permasalahan di mana kita mungkin satu tim, tapi ada kadangkala mungkin ada salah pemahaman, atau mungkin salah komunikasi, atau mungkin beda pendapat. Nah, itu yang mengakibatkan adanya konflik di antara satu tim ini. Tapi satu sisi kita harus tahu bagaimana kita bukan kita excuse, atau mungkin ya sudahlah, kalau misalnya ada konflik ya sudahlah, nggak usah lagi kita lanjut satu tim, ngapain kita ribut begini. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa gimana caranya solusi untuk membuat semua ini terasa ada damai, ada sukacita, sehingga tim ini tetap berjalan sekalipun memang beda pendapat. Nah, caranya ya kita harus mengerti apa yang menjadi isi pemikiran dia, apa yang menjadi apa yang ada di dalam pemikiran dia, sehingga kita mengerti kenapa dia punya jawaban seperti ini, solusinya yang demikian. Nah, ketika kita tahu, terlebih ketika kita memiliki pemahaman yang mungkin di atas dia, atau mungkin sudah dewasa,
kita mungkin bisa kasih dia masukan mana yang benar, mana yang salah. Baik belum tentu benar. Ya, baik belum tentu benar. Kita mungkin bisa bilang ada sesuatu mungkin oh itu kelihatan baik, tapi kalau memang sesuatu itu nggak benar, ya kita nggak usah bilang iya. Alangkah baiknya kita bilang kalau memang salah kita salah. Baru itu akan tercipta namanya satu pasti ya, dan itu bisa panjang teman-teman. Kalau misalnya kita iya kan, ya itu cuman enak aja di depan, tapi kita nggak tahu apakah bisa lanjut lebih lama atau tidak, itu sih. Oke, Ko, cuma itu saja. Terima kasih ya, Ko. Oke, Oke. sama-sama.